Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita dapat berjumpa kembali di Java Core Fundamental kedua sesi ke-8 untuk topik evaluasi. Ya, kita akan mengerjakan homework di sini yang pernah diberikan pada sesi ke-6, sesi 2 terakhir dari yang Fundamental 2 ini. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, rekan-rekan semua, silahkan dibuka dulu PDF homework untuk additional exercise yang sudah pernah diberikan di sesi ke-6. Silahkan di scroll di WhatsApp yang rekan-rekan semua sudah bergabung di dalam grup. Oke, kita buka, ini dia. Di session ke-6 additional exercise terlebih dahulu kita punya homework ini. Dan rekan-rekan semua pasti punya slide-nya. Ya, di sini adalah beberapa latihan konsep yang akan diterapkan khususnya bagi rekan-rekan yang ingin menuntaskan topik threads, library, dan juga email di sini ya. Bisa semua akses kan? Langsung dibuka saja. Oke. Sebentar kita cek dulu. Ini oke. Oke. Di layar rekan-rekan semua bisa melihat dengan jelas bahwa ada beberapa frame yang mana kita semua sudah mengerjakan sebenarnya ya di sesi yang awal. Namun di homework yang session ke-6 ini ataupun yang kita bahas khusus di sesi ke-8 sebagai closing core fundamental kedua, rekan-rekan diminta untuk memainkan logic yang dipergunakan sehingga algoritma yang dipakai pun sesuai dan tepat sekali ya. Bisa kita lihat dulu di sini, kita review sebentar. Bagian yang pertama yakni ketika Chef Jaya ingin menerapkan di bagian login, apabila login sebanyak 3 kali dan 3 kali tersebut repetisi yang salah, maka sistem akan mengirimkan email kepada administrator berupa notifikasi sederhana. Berarti kita akan melakukan counter mistakes ya, atau counter login yang salah. Lalu yang kedua adalah tentang forgot password, di mana user diminta menuliskan email lalu pengecekan bermula terhadap file database sederhana.inf. Oke, ini adalah small database sebenarnya ya, database kecil saja dan lokal, tidak tergantung pada DBMS engine, tidak ya, ini hanya pada file saja. Oke, diminta untuk recovery forgot password, diketik emailnya, jika sesuai maka sistem akan melakukan pengiriman email login ke alamat di atas. Maksudnya username passwordnya di send ke email tersebut. Nah, itu dia. Sebaliknya apabila tidak dijumpai, contohnya yang kita ketik adalah account email yang tidak terdapat di data ini, maka sistem hanya akan memunculkan notifikasi error. Oke. Ini cukup to the point sebenarnya. Ini errornya. Dan kalau berhasil berarti dari sini oke, kita bisa cek di administrator punya email. Oke, main code ini dia. Codenya yang sudah kita siapkan adalah login attempt atau percobaan login. Dan ini diterapkan pada button login action perform. Ya, berarti
pada saat buttonnya itu diklik, gitu ya. Di sana tempatkan saja ini, karena ini akan sangat berpengaruh ataupun terpanggil call method ini, function ini ketika button login diklik. Nah, seperti itu. Oke. Sebentar. Oke, selanjutnya. Kalau kita perhatikan pula di sini ada get input dari kedua text field. Ini ada sudah dikasih keterangan sebenarnya, jadi tinggal mengikuti saja alur yang diberikan. Get saja dari text field, simpan ke string 2 ini. Lalu hitung dari integer variable coba, jika dia kurang dari 3, checking login, tapi jika dia sudah mencapai 3, ya di sini dia maka akan warning dan mengirimkan email. Limit 3 kali login error, kemudian send email. Nah, ini dia. Kita sudah punya di session sebelumnya tentang sending email. Jadi tinggal call saja ke sini function tersebut. Habis itu udah. Oke, terus kemudian kita lihat dulu di bawahnya. Dan ini adalah code yang ketika forget password, ketika diklik forget password maka dia akan munculkan input dialog, ya. Masukkan email Anda dan tersimpan di email masuk string variable, dan variable tersebut akan dipass ke sebuah function lagi, sebuah method search database. Dia akan mencari, jika ketemu true maka kirim ke email tersebut, else jika tidak ada maka error saja, email registered login not found. Selesai. Nah, bagaimana isi pencarian search database function tersebut ataupun metode tersebut? Ini sekali lagi sudah dibantu dengan keterangannya. Mari kita pecahkan ya di sesi kali ini. Ini stringnya masuk di sini, kemudian ada boolean hasil ketemu false, nanti akan menjadi true. Ya, kita akan melakukan iterasi. Nah, ada petunjuk iterasi while and loop tentunya kita baca buffer readernya. Di if else jika ketemu, dan kemudian jadikan true. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya sudah cukup clear lah ya. Cukup clear kalau mau dilihat secara garis besar. Artinya tidak ada yang sulit, tinggal ikuti saja alur yang sudah pernah kita terapkan di sesi-sesi sebelumnya. Oke. Oke, ada pertanyaan enggak? Kalau ada langsung point out beberapa pertanyaan jika ada ya. Kalau tidak ada kita langsung saja ke code-nya. Tolong kita buat dulu ini karena ini ada di sesi 6, maka NetBeans-nya dibuka di sini ya. Nah, ini. Untuk rekan-rekan yang mau membuat duplikasi ini ke sesi 8 diperbolehkan ya. Silakan saja, fine saja. Saya buat sesi 8 package. Oke, duplikasi frame yang ada di sesi sebelumnya. Diduplikat ya. Login. Dan home saja. Oke, 2 frame ini saja. Ambil di sesi keempat homework. Itu kita duplicate. Kita copy ke sesi 8. Oke. Sudah saya copy ke sesi 8 ya. Nah, ini jadi yang 4 dibiarkan tidak tersentuh, kita ada di sesi ke-8. Oke. Let's check. Kita lihat di loginnya dulu.
Ini dia. Oke, ini dia. Bismillah. Yang pertama adalah login attempt sebanyak 3 kali. Oke, berarti di sini ya, di button ini. Nah, ini dia. Ini langsung masuk ke home, kita jadikan, kita move up dulu ya. Ini saya matikan dulu dengan cara memberi comment. Ya, ini sudah nonaktif artinya ya, diberi garing bintang lalu diakhiri dengan bintang garing. Ini sudah menjadi comment ataupun nonaktif. Dan kita mulai masuk dengan penghitungan variabel coba tadi. Sama ya, dari sini. Ini diambil saja juga boleh. Nah, ini dia. Login attempt. Penghitungan ini lalu jika berhasil masuk ya. Dan di sini kita cuma panggil login attempt. Itu adalah function buatan kita. Nah, ini dia. Login attempt yang sebelumnya belum ada lalu kita buat. Dia mengandalkan sebuah variabel coba. Nah, ini dia. Deklarasinya di luar metode ya. Di luar metode. Atau untuk yang general sekali, tarik ke atas ke kelas. Nah, ini dia ada kelas. Nah, di sini. Oke, untuk general sekali ya. Kita masuk ke login attempt private void. Oke, kenapa kita kasih private? Karena pemanggilannya hanya di frame ini saja, tidak untuk frame yang lain, hanya pada frame ini saja. Oke, di sini kita akan ambil semua dari text fieldnya. Oke. Dan begitu pula yang berikutnya. Untuk yang password. Ya, sudah ada di sini. Kita periksa jika coba itu masih di bawah 3. Kalau dia masih di bawah 3, lanjutkan proses login. Ini dia. Else, kalau dia sudah bukan lagi kurang 3, maka kita kasih error message yang tadi. Nah, ini dia, warning dan kirim email. Nah, ini dia. Oke, ini petunjuknya sudah sangat jelas sekali ya. Ini warningnya. Nah, ini kirim emailnya. Kirim email juga alhamdulillah waktu itu sudah kita pecahkan di praktek sesi berapa? Coba lihat. Nah, ini sesi 6. Masya Allah, udah ada nih sesi 6. Nah, ini udah ada ya. Oke. Jadi sebenarnya yang kita miliki di sini tinggal memanggil saja lalu ditujukan ke sana. Mari kita modifikasi praktek email dengan function ini, kita duplikat dulu. Ini boleh kita duplikat ya. Ini saya duplikat ke sana saja, ke sesi 8 supaya filenya tidak terganggu. Oke, kita punya ini di sesi 8. Nah, ini. Oke, di sesi ini kita rubah public void send to string email tujuan. Nah, ininya berubah. Tuknya ke email tujuan. Nah, gitu. Jadi nanti tinggal kita panggil praktek email
dot send to, ya, sorry, praktek email dot send to, ya. Ini adalah yang kita miliki di sesi 8 loh ya. Rekan-rekan semua nggak usah memodifikasi yang ada di sesi 6, duplikat saja, copy, kemudian letakkan di sesi ke-8 package di folder ini, di directory ini. Lalu kemudian kita rubah public static void main-nya menjadi public void send to. Tujuannya apa? Agar objek ini nanti kita akan terima sebagai parameter emailnya, nanti masuk, sisanya sama. Bawahnya nggak ada yang lain, bawahnya sama. Oke, jadi ini sebenarnya aman untuk yang tadi. Oke, lalu kita close dulu. Ini juga kita close. Nah, di bagian login yang barusan sudah kita miliki. Sebentar saya cek dulu. Mana tadi? Nah ini ya. Nah ini. Di bagian login attempt yang tadi sudah kita miliki. Yang tadi saya hapus yang bagian atas karena bawahnya udah ada, maaf ya. Nah ini dia. Kita cukup panggil apa tadi? Praktek email. Kita sebut saja ini adalah praktek email. Oke, lihat tidak ada error ya. Dia di sini sudah mengenal dengan baik. Kalau rekan-rekan semua perhatikan di sini, machine email dot, lihat ada send to. Nah, ada send to. Send to tujukan. Nah, ini dia. Ini karena kita mengetahui bahwasanya warning ini diberikan, lalu kita tempatkan data tujuan. Misalnya administrator kita, misal ya, admin cuma di sini, nah, gitu. Atau untuk teman-teman yang memang lagi aktif web hostnya masing-masing punya admin at domain. Nah ini, ya. Jadi adminnya mendapat notifikasi. Oke, ini silahkan dipakai sebagai alternatifnya untuk yang tadi. Jadi kita cuma buat objeknya, variabel tersebut, lalu kemudian send to, selesai. Seperti dan apa yang di send tadi di sini sudah ada kan? Lihat bagian sini teksnya. Nah ini dia. Teksnya kita rubah, message.setText, dan juga subjek yang kita rubah. Dan dia ini kita kasih judul, dan ini juga pesan. Judul dan pesan, judul pada subjek dan pesan pada setText. Berarti di send to kita berikan yang tadi, judul, lalu kemudian string pesan. Nah itu. Oke, berarti yang tadi yang login demikian. Di bagian login tadi send to, ini tujuannya. Lalu ada judulnya, notifikasi login salah. Lalu pesannya, lalu kita tuliskan namanya. Misalnya siapa username-nya gitu ya. Ini kita melaporkan ibaratnya ke email administrator tersebut. Nah, jika belum mencapai 3, maka login. Ini kita cuma ngecek apakah dia ini administrator atau bukan ya. Jika username adalah,
Nanti kita cocokkan ke datanya. Mana dia? Kalau benar username maupun password admin, maka dia lanjutkan ke frame dapur home. Betul ya? Mana dia? Oke, ini kalau benar. Dan selama login time dicoba, login eksperimen senantiasa bertambah. Nah, gitu. Oke. Ini bisa kita tes, artinya rekan-rekan harus memastikan yang dilakukan tadi itu sudah benar ya. Coba kita cek dulu tadi. Sini. Di bagian login sebentar, saya cek dulu. Saya cek dulu dua account yang tadi, untuk yang personal maupun yang target utamanya. Saya siapkan di browser supaya tinggal dibuka ya. Sebentar. Dicek bagian untuk teman-teman yang juga memasuki di bagian email ini, cek bagian izin. Mana dia? Nah, di my account Google Security, aktifkan dulu ya. Kalau tidak aktif nanti nggak bisa ngirim. Mana dia? Bagian security. The secure Oke, bisa kita coba ya. Oke, kita coba dulu. Bagian sini kita run. Oke, dan kita lihat attempt-nya. Berapa kali dia bisa masuk dengan penggunaan loginnya. Ini tulis dulu ya else-nya.
Saya berikan warning yang tadi. Nah, dia diedit pesannya. Sorry, this page. Oke. Kita ulang ya. Oke, ini dia. Kita masukkan yang non admin dulu. Dua dan 3. Nah, ini dia. 3 kali. Nah, udah nyampe nih limit 3 kali login. Artinya apa yang dilakukan tadi itu sudah masuk ke jumlah 3 kali login ya. Username and password not accepted. Bad credential. Oke, kita cek dulu. Di sini ada username yang salah katanya. Oke. Tapi 3 kalinya sudah oke ya. Periksa dulu sebentar. Jangan lupa untuk diaktifkan bagian ininya ya. Ini Less Secure App. Tolong diaktifkan dulu. Karena di bagian my account my account.google.com itu prioritas utamanya ada di sana. Jadi kalau belum aktif dia nggak akan mau. Kita run sekali lagi ya. Ini dia runnya di layar sebelah. Oke, ini notif yang pertama. Kemudian ini dia juga yang kedua. Lalu yang terakhir lihat. Oke, limit 3 kali login error. Nah, udah. Oke, datanya apakah dia terkirim? Kita cek. Kita cek dulu. SMTP. Udah. Oke. Sampai sini sudah bisa rekan-rekan semua periksa ya. Oke, jika usai, maka kita lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, ini sudah aktif. Ini yang kudu aktif ya, dan konfigurasinya mengikut sama yang ini yang diberikan.
Oke, saya ke bawah dulu. Bagian selanjutnya. Bagian yang lain adalah ketika recovery. Oke, ini adalah bagian recovery-nya. Di bagian recovery, rekan-rekan semua perhatikan pada forget password yang ini. Oke, ini ya. Kita berikan event mouse click. Nah, ini dia. Di mouse click yang kita lakukan adalah terapkan J option pane show input dialog seperti yang tadi sudah diberikan pada panduan. Mana dia? Nah, ini dia. Ini untuk yang forget password sebenarnya. Jadi sama persis. Dan ketika terpanggil, dia akan memanggil ke function search database. Email yang masuk tadi dicari. Jika benar, maka kemudian lanjutkan pengirimannya. Jika salah, maka pop up pencarian gagal atau not registered, not found gitu ya. Oke, bagaimana pencarian tersebut? Nah, ini dia di search database. Nah, ini kita lakukan iterasi terhadap penggunaan yang ada di sesi ketiga. Nah, ini dia file. Kan pernah ada yang ngebaca ya. Nah, ini di sesi ketiga. Ataupun yang ada di modul juga boleh. Rekan-rekan semua akses bagian modulnya. Nah, ini. Di sana kita pernah melakukan yang namanya reading konten dari file tersebut. Nah, ini reading. Nah, ini. Kita cuma menerapkan ini. File, reader, buffer, lalu di loop. Nah, ini. File reader, lalu di loop. Kalau kita persingkat ke pembacaan yang tadi, di sini. Nah, kita masuk ke login search database. Kita isi bagian sininya. File tadi. Asumsikan filenya ada di sini ya, di project tersebut. Kalau kita buka di dokumennya, berarti dia ada di sekitar situ, nggak jauh-jauh ya. Sebut saja namanya. Tadi dari sini ada namanya. Namanya apa? Nah, database sederhana.inf. Isinya ini. Ada admin, head home. Lalu kemudian ada Andri 234 andria@yahoo.com dan seterusnya. Ini kita simpan di lokasi project kita itu berada. Dia ada di sini misalnya, database.inf. Database sederhana.inf, sorry. Database strip sederhana.inf. Ini dia database strip sederhana.inf. Sehingga begitu masuk di sini, panggil nama dia database strip sederhana.inf. Lalu terapkan juga yang tadi, import betul-betulnya file reader dan buffer reader.
boleh kita singkat juga di sini ya. Di sini new file reader, tujuan file masuk sini. Boleh, seperti ini juga boleh. Yang tadi yang ada di slide juga sama sebenarnya. Oke, tinggal kita try and catch. Dah. Try and catch-nya jangan dibiarkan panjang ya. Ingat penyingkatan. Catch-nya disingkat. Nah, seperti ini. Disingkat menjadi exception saja. Ini saja untuk yang try and catch tersebut. Oke, lalu karena ini adalah search database dengan output terakhir return boolean, kita nyatakan boolean hasil ketemu ini di return bagian akhir di luar dari try. Return hasil ketemu. Nah, itu. Bukan di sini ya. Maaf. Nah, ini. Berarti di sini kita while loop saja. Repetisi dari apa yang tadi ingin dibaca. Nah, ini while data. Ini udah ada jelas sekali ya. Dia terbaca adalah above readline. Nah, itu ketika yang terbaca bukan 0, maka kita proses. Apa yang dipecah? Tentu saja yang ada di dalam terbaca tadi kita split. Kita split dia berdasarkan pemisahnya, yaitu titik koma. Titik koma ini adalah simbol yang tadi kita tuliskan pada konten datanya. Nah, ini dia. Karena semua bisa lihat ini admin titik koma, Andri titik koma, ataupun strip bebas. Simbol itu pemisah saja. Di splitternya di sana. Dan yang terbaca per baris tadi, nah ini kita berikan mode array ataupun deklarasi array. Artinya bagian yang pertama paling depan itu adalah username-nya. Nah, itu baris yang ini. Berikutnya yang kedua dan seterusnya adalah passnya. Dan yang terakhir adalah emailnya. Nah, itu dia. Jadi dari yang apa yang dibaca tadi di sini, yang search database email dicari, kita tinggal cocokkan saja apakah emailnya itu equals dengan email dicari. Nah, itu. Jika iya, maka hasil ketemu jadi true gitu. Selesainya di sini. Nah, while loop akan berhenti dan dia akan menghasilkan sesuatu jika ketemu. Ya, sebaliknya kalau dianggap false, ketika dianggap false, yang tadi kita lakukan forget password di input kemudian false, berarti dia akan memberikan notifikasi, maaf, email not registered. Nah, itu dia. Nah, ini sudah sama tadi ya. Nah, ini dia. Email tujuannya gimana, kan tadi kan ada di pencarian doang ya, tulis saja email tujuan. Gak apa-apa. Lalu kemudian ini adalah judulnya. Ini adalah pesannya ya.
pesannya tadi adalah, nah ada dua variabel di sini, email tujuan dan juga data login. Ini kita dapatkan nilainya ketika pemanggilan search database tadi. Jadi di search database tadi, nah ini dia. Ini untuk yang email kita berikan email tujuan. Lalu kemudian data loginnya tadi adalah nah, ini kita berikan di sini ya. Username, lalu kemudian pass. Oke, dua variabel ini kita buat global, email tujuan maupun data login di dalam kelas tersebut. Nah, ini dia. Nah, seperti itu. Oke. Jadi sekali lagi yang tadi masuk ke sini, mouse diklik, pencarian, pengiriman langsung dengan email tujuan yang tadi, dan juga login recovery judulnya, lalu ada isinya yang tadi. Kapan ini berubah? Ketika search database. Ini. Nah, ini dia. Oke, bisa difahami sampai sini ya. Oke. Jadi yang tadi itu sudah menerapkan dua kasus yang tadi yang kita ketahui, dan apabila dia ketemu dia akan mengirimkan ke email-email ini. Gitu. Itu untuk yang barusan. Oke, jadi rekan-rekan semua silahkan direview, buka kembali di bagian sini, di bagian session 6, dan notes yang ada sebenarnya tinggal diterapkan. Artinya tidak ada kesulitan kecuali tidak ada yang mencoba. Oke, bagi yang mencoba lalu menemukan kesulitan, jangan khawatir, dicek di GitHub karena code ini sudah masuk di bagian repository yang sudah kita share di grup WhatsApp ya. Oke, ada yang mau rekan-rekan tanyakan silahkan langsung saja didiskusikan di grup. Berhubung waktu juga yang batasi kita, tadi cukup di review dan jalankan langsung untuk penerapan yang ada di sistem masing-masing. Oke, mudah-mudahan itu tadi semua menjawab sesi ke-8 khususnya, karena pembahasan ini hanya ada di bagian core fundamental kedua. Dan sampai ketemu lagi di sesi berikutnya, yakni Java Core Fundamental ketiga, di mana topiknya lebih advance lagi. Diharapkan dengan semua pembahasan yang ada, rekan-rekan semua siap untuk masuk nanti ke pembahasan yang lebih improvisation lagi kontennya tentunya. Saya Gumuru undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.